Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat dan bisa hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum dimulai kegiatan belajar hari ini, silahkan dipimpin doa dahulu oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sikap duduk, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah kita sudah mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa. Selanjutnya kita periksa presensi atau mengecek kehadiran. Kita mulai sekarang. Yasmin, Hadir. Hasna, Hadir. Aisyah, Hadir. Fania, Sisma, Hadir. Agus, Hadir. Repan, Hadir. Muhammad Repan, Hadir. Lutfi, Hadir. Sahrul. Ya, terima kasih sudah bisa hadir dan tolong silakan duduk di tempat duduknya dengan tertib dan jaga kebersihan kelas. Juga nanti pada waktu kegiatan belajar tolong partisipasi aktif dalam belajar. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, untuk menambahkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Sekarang kita tepuk P5, tapi silakan duduk aja di tempat masing-masing. Tepuk P5 dimulai. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mana? Kita sebagai pelajar Pancasila yaitu harus beriman, bertakwa, dan menalar budi tinggi, juga bisa bergotong royong dan sikap-sikap lainnya yang berdasarkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita masuk ke materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang bukti kebenaran Al-Quran. Pada bahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang nama-nama Al-Quran. Ya, nama-nama Al-Quran itu banyak, diantaranya ada Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan pembeda, dan seterusnya. Sekarang kita akan masih mempelajari bab 1 sub C, yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Bab satunya Al-Quran dan keistimewaannya. Tujuan belajar kita hari ini yaitu supaya kita bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari dengan menggunakan PBL.
problem based learning. PBL ini ada 5 tahapan. Pertama, orientasi masalah. Kedua, organisasi kerja. Ketiga, penyelidikan. Keempat, presentasi hasil. Dan kelima, refleksi juga evaluasi. Nanti sebelum di tahapan tersebut dilaksanakan, Bapak akan tampilkan video singkat tentang materi yang berhubungan dengan materi ini, yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Tolong disimak, nanti disimak videonya, nanti ada beberapa persoalan harus didiskusikan. Tolong disimak. Ya, silakan diperhatikan, disimak dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini Al-Quran terus menjadi perbincangan di kalangan. Bahkan beberapa dari mereka sampai masuk Islam karena terjebak dengan mujizatnya. Banyak sekali rahasia dan makna yang terkandung dalam kitab ini. Lalu ada pengetahuan baru, ada pertanyaan darinya. Seperti kita tahu, Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Bagaimana bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di era modern ini? Seiring perkembangan waktu dan teknologi, kini semakin banyak fakta sains tentang fenomena alam di dalam Al-Quran telah terbukti. Hal tersebut menunjukkan Al-Quran bukan karena manusia, melainkan firman Allah yang sebenarnya tak perlu diragukan. Tetapi, terlepas dari semua fenomena yang telah terjadi, Al-Quran telah menuliskannya terlebih dahulu. Penasaran? Berikut ini 5 fenomena alam yang tertulis di Al-Quran sebelum ditemukan manusia. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk terus mendapatkan video terbaru dari channel. Yang pertama, likuifaksi atau tanah bergerak. Di dalam Al-Quran, bencana pergerakan tersebut tak langsung disebut dengan likuifaksi. Allah menyebutkan bencana itu dengan nama Al-Qasar. Allah mengisahkan peristiwa itu dalam surah Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah kaum beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran surah Al-Qasas ayat 81. Di dalamnya diceritakan kalau ada seorang bernama Korun yang selalu menemukan harta kekayaannya. Namun pada akhirnya Korun ditenggelamkan ke tanah beserta rumah dan hartanya yang lain atas kesombongannya tersebut. Dari kisah tersebut memberikan kita pelajaran jika harta kekayaan tidak patut untuk disombongkan, sebab semuanya hanyalah titipan dan kita tidak ikut memilikinya. 2. Gunung Pulang di Cina. Pernah mendengar tentang gunung yang berwarna-warni? Ya, itu bukan mitos belaka. Gunung ini benar-benar ada, tapi sayangnya tidak terdapat di Indonesia. Kumpulan penelitian tersebut berada di Kota Zami, Provinsi Gansu. Jadi setelah menonton video pembelajaran tersebut, ada beberapa persoalan yang harus kita diskusikan. Pertama, apa bukti kebenaran Al-Quran dari aspek bahasa, apa bukti dari segi isi, dan apa relevansi bukti kebenaran Al-Quran dikaitkan dengan pengetahuan. Jadi silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya yang sudah dibagikan, didiskusikan dengan baik, dan silakan kepada semua anggota kelompok supaya aktif berdiskusi. Nanti Bapak kasih lembar kerja oleh KPD, dan untuk panduannya nanti waktu pengerjaan nanti diarahkan. Ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, nanti waktu pengerjaan. Nanti ini terlebih dahulu kita bagikan lembar kerjanya, dan silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Untuk sumber rujukan materi bisa untuk siswa digunakan, dan sumber-sumber lain yang relevan mungkin ayat Al-Quran, dalil-dalil yang berhubungan dengan tentang Al-Quran dan seterusnya. Waktunya sekitar 10 menit. Silakan dilaksanakan. Tapi sebelum lebih lanjut, kita screening dulu, oke?
Kita ice breaking terlebih dahulu. Silahkan ice breaking. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Jadi bukti kebenaran Al-Quran dari segi bahasa, isi, dan ilmu pengetahuan. Bisa digunakan dalil Al-Maidah ayat 48, Al-Baqarah 23 ayat 24, dan seterusnya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah selesai, ini habis. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil penyelidikannya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh bukti kebenaran Al-Quran yang memiliki 3 aspek. Yang pertama ada aspek bahasa, isi, dan ilmu pengetahuan. Dalam aspek bahasa, contoh bukti dari kebenaran Al-Quran adalah Al-Quran memiliki keindahan bahasa Arab yang tak tertandingi, menantang penyair Arab yang gagal menyainginya, menunjukkan mukjizat linguistik. Sumber ayat atau pengetahuannya ada dalam surat Al-Baqarah 23-24. Yang kedua ada isi. Contoh bukti kebenarannya adalah Al-Quran mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tarikh, dan syariat, membenarkan kitab sebelumnya dan menjadi batu ujian. Sumber ayat atau pengetahuannya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 48. Untuk ilmu pengetahuan, lebih dari 60% ayat membahas alam semesta, 40% lainnya akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, tarikh, sesuai kehidupan modern. Di antaranya ada peredaran data surya. Al-Quran telah menyebutkan bahwa matahari dan bulan bergerak pada orbitnya masing-masing, sebuah fakta yang baru dipahami dalam ilmu pengetahuan modern. Sumber ayat atau pengetahuannya dapat dilihat dari Quran surat Al-Anbiya ayat 33 dan Quran surat Yasin ayat 40. Sekian, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih ya sudah memberikan presentasinya, dan silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan dan apresiasi dan masukan. Silakan. Ya, silakan. Silakan kasih masukan dan apresiasi kepada kelompok lain yang sudah melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin menyampaikan apa yang sudah dimasukkan. Presentasi kalian sudah bagus dan jelas. Supaya lebih menarik, tambahkan contoh atau hal dan ajak teman-teman lebih lanjut diskusi. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menggunakan tahapan-tahapan. Terima kasih. Jadi kita sudah berhasil melalui kegiatan belajar hari ini, yaitu dengan tema bukti kebenaran Al-Quran dengan mengaitkan kehidupan dalam sehari-hari dengan model PBL atau Problem Based Learning. Jadi untuk tahapan terakhir kita simpulkan ya, dari Bapak ada tambahan, di antaranya ada dalam Al-Quran itu Quran surat Yunus ayat 58 itu sama. Jadi Allah menantang manusia supaya membuatkan yang berusaha dengan Al-Quran. Siap-siap untuk sebelum diakhiri berikan kesimpulan terakhir. Silakan berdiri boleh, duduk boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah Al-Quran kitab suci yang sempurna dan benar. Keindahan bahasanya, kelengkapan isinya, serta kebenaran dan ilmunya menunjukkan bahwa Al-Quran telah diajarkan dari Allah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangan untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang hikmah atau ya hikmah dari Al-Quran ya. Itu ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.